Baik, selamat pagi, Dr. Umaysaroh, para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ini adalah pertemuan kelas pengganti yang harusnya hari Senin kemarin kita lakukan, ya, karena hari libur Waisak. Jadi kita usulkan kelas ganti yang hari ini hari Rabu jam 8 pagi. Kita bahas jadi lanjutan dari pertemuan 9, ya, pertemuan 9. Coba sedikit review. Ya, pertemuan 9 kita perkenalkan konsep bilangan kompleks. Di waktu itu saya mencoba menerangkan ke para mahasiswa jadi adanya bilangan real. Ya. Bilangan real itu dinyatakan oleh garis bilangan real. Yang waktu itu saya ceritakan bahwa ada angka bilangan bulat, ya. Ada bilangan bulat itu minus 3, minus 2, minus 1, 0, dan selanjutnya di bilangan bulat. Dan ada bilangan pecahan, dan ada bilangan rasional, irasional. Ya, itu semua jadi penuh ini dengan bilangan real. Ini adalah bilangan real. Tapi saya waktu itu membahas bahwa konsep bilangan real saja itu tidak cukup. Karena bilangan real tidak mampu mensolusikan misalnya problem ini. Atau yang saya pernah tanya, ya, pernah saya tanya di soal, di latihan, ya, tugas, akar pangkat 4 dari 16. Akar pangkat 4 dari 16. Katakanlah begini, ya, tulisnya. Atau kalau kalian mau tulis, misalnya X pangkat 4 sama dengan 16. Berapakah X? Nah, itu kalau kita hanya berada pada domain atau wilayah bilangan real, kita bilang jawabannya plus minus 2. Ya. Plus minus 2. Tetapi ternyata ada kondisi lain. Ya, jadi berbasiskan pada ini, kita perkenalkan bilangan kompleks minggu lalu. Karena hanya bilangan kompleks yang bisa mensolusikan ini, yang dinyatakan dengan diagram Argand, ya, atau kalau di Europe itu sering dipakai bidang Gauss secara tegak lurus. Ini yang warna biru adalah sumbu imajiner. Jadi mirip dengan sumbu real, ya, sumbu imajiner ini memiliki nilai positif dan negatif. Ya, di sini 0. Nah, ke atas itu kita bilangnya J, 2J, ya, atau J2, ya, silakan aja, ini bebas, J3. Dan ke bawah itu negatif, minus J, minus J2, dan selanjutnya, ya. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan, karena dia jadi bidang, koordinat, ya, kita mendefinisikan bilangan kompleks yang sebenarnya. Yaitu suatu bilangan, katakanlah di sini, suatu bilangan yang merupakan kombinasi dari bilangan real, yaitu kalau titik ini, ya, 2 dan J. Jadi kita nulisnya 2 ditambah J. Nah, ini adalah bilangan kompleks. Minggu lalu saya sempat membahas banyak hal terkait bilangan kompleks. Ya, dari yang pertama, misalnya penulisan bilangan kompleks, itu bisa Z sama dengan X tambah JY. Ini komponen real, ini komponen imajiner, ataupun bisa dituliskan secara polar. Z sama dengan R, ya, E pangkat, ya, E pangkat V. Atau ada juga yang menuliskan kayak gini, R sudut V. Buat saya sama aja, ya, cuma saya lebih melihat yang pertama ini sebetulnya lebih powerful. Ini lebih powerful karena kita ketemu dengan E pangkat. Ya. Kalau ini nggak kelihatan adanya eksponensial tersebut, sehingga kita jadi nggak ketemu nanti, ya, kalau seandainya seperti itu. Oke. Kemudian minggu lalu juga saya coba menunjukkan ke kalian prinsip dasar dari aljabar. Bilangan kompleks, ya. Jadi minggu lalu saya membahas aljabar bilangan kompleks. Jadi kalau bilang aljabar itu biasanya penjumlahan,
pengurangan, saya bisa nulis dengan benar, pengurangan perkalian, pembagian, kemudian dilengkapi dengan pangkat dan akar. Ya, jadi betapa kalian bisa lihat di sini ada lengkap gitu. Dan terutama yang ini, yang bawah ini, sebetulnya ini semua itu bisa dilengkapi dengan visualisasi. Yang pertama, kedua tidak terlalu karena terlalu mudah gitu. Tapi bisa juga. Jadi dilengkapi dengan visualisasi di bidang Gauss. Jadi sekali lagi ya teman-teman, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita insinyur, masalah yang kita hadapi itu sangat kompleks tetapi akan menjadi sedikit terbantukan atau signifikan kadang-kadang terbantukan jika kita visualisasikan. Nah, hari ini akan saya kembangkan ya. Jadi ada pembahasan tentang teknik elektro. Ini ada bukunya Hyatt. Nanti kalian akan lihat ada mata kuliah rangkaian listrik 2 ya. Itu akan bersinergi antara mata kuliah kita dengan mata kuliah kita akan bersinergi dengan mata kuliah rangkaian listrik 2. Oke. Nah, jadi ini yang kita bahas hari ini. Fungsi tegangan, fungsi arus sinusoidal. Saya akan mulai di sini dengan fungsi tegangan dahulu. Ya, kalian biasa ini melihat persamaan seperti ini. Ya, ini adalah persamaan dasar dari sinyal atau arus bolak-balik. Kita bilangnya arus bolak-balik. Ya, mereka mendefinisikannya gitu. Alternating current ya, alternating current. Alternating current. Atau kalau diterjemahkan arus bolak-balik AC. Sebetulnya fungsinya bebas ya, cuma yang sering dipakai kosinus, sinus, kosinus. Kenapa demikian? Karena ada yang namanya deret Fourier ya. Deret Fourier. Kalian nanti di mata kuliah lain belajar lebih detail. Ada deret Fourier, ada transformasi Fourier. Jadi semua sinyal itu bisa digambarkan dengan bantuan sinus kosinus. Bilangnya begitu. Makanya tidak aneh kalau seandainya di setiap pembahasan itu kita mulai dengan persamaan yang paling sederhana seperti ini. Ya, saya gunakan sinus. Kalau ada yang gunakan kosinus juga nggak masalah. Nanti next slide akan saya tampilkan yang lebih umumnya. Oke. Jadi kalian memiliki sebuah fungsi waktu, yaitu Vt sama dengan Vm dikalikan sinus omega T. Ya, kalau kita bedah persamaan ini, maka ada besaran-besaran penting di sini. Yang pertama Vm-nya itu sendiri, yang di depan. Vm adalah amplitudo. Amplitudo atau simpangan terbesar, ya, satuannya volt. Jadi kalau kalian gambarkan, maka amplitudo ini adalah besar ayunan ke atas dan besar ayunan ke bawah. Ya. Kalau Vm-nya besar, maka naik ke atasnya tinggi dan turun ke bawahnya itu jauh ke bawah, sangat rendah ke bawah. Ya. Jadi amplitudo ini menggambarkan kekuatan dari itu sinyal. Nanti ada kaitannya dengan dayanya, dengan energinya. Ya, makin besar itu amplitudo, maka makin kita katakan energinya makin besar atau dayanya makin besar, maka nanti dia bisa nyalakan sesuatu lebih kuat. Kalau kalian kirim sinyal wireless, dia akan lebih kuat jika diganggu oleh noise, akan lebih kuat jika diganggu oleh interferensi, dan dia akan sampai lebih jauh ke tujuannya. Ya, itu kalau kaitannya amplitudonya besar. Yang kedua, ada besaran lain di sini, yaitu di dalam fungsi sinusnya itu sendiri, yaitu omega. Jadi di dalamnya ini ada omega T, sebetulnya omega dikalikan T. Ya. Di titiknya nggak digambarkan, nggak masalah juga ya. Omega dikalikan T. Nah, omega ini, kita bilangnya omega ya, bukan W. Bukan W, omega. Ini adalah alfabet Yunani.
Nah, omega itu ternyata isinya adalah 2 dikali pi, ada huruf Yunani kedua. 2 dikali pi dikalikan F. Nah, F-nya ini frekuensi. Omega sering kita sebut frekuensi putar, ya radial frekuensi. Kalau F di sini frekuensi, ya ini frekuensi. Oke, jadi kalau radian tadi, radial frekuensi omega satuannya rad per second. Tapi kalau frekuensi F ini satuannya hertz atau sepersecond. Ya. Frekuensi itu apa sih? Ya, kalau kalian tahu frekuensi, frekuensi itu adalah jumlah siklus, jumlah putaran, ya, jumlah pengulangan dalam 1 detik. Jadi kalau kalian main ayunan itu bolak-balik begini, nah ketika dia balik ke tempat asalnya dan berulang, itulah frekuensinya. Ya. Jadi kalau frekuensinya itu besar, tinggi, ya, misal frekuensinya itu 5 Hz, maka ada 5 kali pengulangan dalam 1 detik. Kalian bisa bayangkan dalam 1 detik ayunannya 5 kali. Atau 15 Hz, maka 15 kali. Ya. Kalau sinyalnya PLN, itu frekuensinya 50 Hz. Jadi sinyalnya itu naik turun dalam 1 detik 50 kali. Kalau di Amerika 60 Hz. Kalau tram di Eropa itu 16,2/3 kalau nggak salah bahkan ya. Hertz. Jadi itu pengulangan. Nah, saya nggak ingin membahas kenapa 50, kenapa 60, kenapa itu ada sejarahnya ya. Saya nggak ingin bahas itu. Tapi itu the given. Jadi semua alat yang ada di Indonesia itu frekuensinya 50 Hz. Itu untuk sinyal PLN. Tapi ada sinyal-sinyal lain yang beda lagi. Ya, termasuk kalau kalian gunakan sinyal Wi-Fi itu frekuensinya 2,45 GHz. Jadi kita bisa bayangkan ini ada 2,45 miliar kali pengulangan dalam 1 second. Ya, jadi itu isinya pengulangan. Makanya di sini ada catatan, ya, jika kalian lihat di bawah, jika frekuensinya tinggi, maka cepat sekali gitu perubahannya. Ya, jadi kalau di gambarnya itu, kalau frekuensinya rendah, dia perubahannya begini. Kalau frekuensi rendah, kalau frekuensi tinggi dia begini. Ya. Kita bilangnya osilasinya itu rapat. Ya. Ini kalau frekuensinya tinggi. Ya, ini F rendah. Ini F tinggi. Oke. Kemudian di rumus ini juga, jadi kalian kalau bisa ini dihafalkan. Kalau sering ketemu otomatis hafal, tapi kalau enggak dihafalkan. Rumusnya juga seperti ini, jadi ada T besar. Dan ini langsung kelihatan dari rumusnya T sama dengan 1/F. Atau F sama dengan 1/T. Jadi kalau sinyal itu frekuensinya tinggi, maka T-nya atau periodenya itu kecil. Ya. T periode adalah waktu yang diperlukan untuk 1 siklus. Jadi kalau kalian main ayunan dari begini, ya, dari ditarik gitu, dilepas balik ke tempat asal 1 detik, ya, maka frekuensi 1 Hz. Kalau kalian butuh cuma setengah detik, maka frekuensinya 2 Hz. Karena seperti F sama dengan seperti T sama dengan 1/F, tinggal dibalik aja. Itu namanya periode, waktu yang diperlukan. Kadang-kadang kita sering bilang F-nya saja, frekuensinya, T-nya tidak kita bahas, terserah lah. Tapi kalau kalian pasang osiloskop, ya, osiloskop ini seperti gambar yang di bawah ini osiloskop. Osiloskop itu kalau kalian lihat displaynya, itu di sumbu horizontalnya itu time, ya, time. Maka 1 siklus itu, katakanlah kita mulai dari sini, 1 siklus itu artinya dari sini sampai di sini. Itu 1 siklus, karena kita akan ngulang gitu. Nah, 1 siklus ini kita sebut dengan periode. Ya. Jadi kita pakainya osiloskop.
maka kita sering juga menggunakan istilah perioda T besar. Nanti kalian untuk melihat lebih jelas, ya, kalian bisa otak-atik time diff-nya, ya. Kalau sinyalnya terlalu rapat seperti ini, ya, terlalu rapat, maka time diff-nya akan kita kecilkan, gitu kali ya. Kita kecilkan, maka tiba-tiba dia jadi renggang, gitu. Sinyalnya tidak berubah, cuma di zoom, ya. Jadi time diff itu sebetulnya menzoom katakanlah cuma potongan ini saja, kita zoom in, kita bilangnya, ya, kita lihat lebih detail. Oke, jadi sekali lagi di fungsi ini, di rumus ini, di persamaan ini ada beberapa besaran. Yang pertama itu amplitudo. Sekali lagi ini saya pakai warna lain biar kelihatan. Tadi amplitudo, kemudian frekuensi dan perioda satu paket, ya. Dan T-nya itu sendiri karena dia fungsi, maka dia di sini sebagai T sebagai variabel, maka digambarkan seperti ini. Atau dia berdua, ya, dia berdua omega T bareng jadi satu, makanya di sini gambarnya di sumbunya itu tidak second, ya. Kalau ini kan second tadi karena T, dia satuannya radian, ya, radian nih. Nah, radian itu seringkali kita menggunakan pi, 2pi gitu, ya. Atau kalau kalian mau pakai sudut, ya di sini boleh aja kita pakai sudut gitu. Pakai derajat, maka di sini harus diganti jadi 360, 180, 90, ya. Ini kalian fleksibel aja gunakan ini. Karena kita juga di kalkulator itu settingannya ada degree, ada radian. Dan jangan dicampur aduk. Kalau mau radian aja, degree aja. Ya, kalau kalian campur aduk, kalau nggak hati-hati salah. Ya. Jadi penggambarannya bisa kita lakukan dengan dua cara, sebagai fungsi dari omega T ataupun sebagai fungsi dari T. Baik, itu secara singkat, ya, sebenarnya ini pengulangan yang kalian pernah dapati beberapa waktu lalu ketika belajar sinus. Nah, sekarang sinusnya sedikit saya modifikasi. Saya menambahkan besaran fasa di dalamnya. Jadi ada fasa. Kalau yang tadi itu V-nya sama dengan 0, ya. Sama dengan 0. Jadi kalau yang tadi itu V-nya sama dengan 0, ini yang warna hijau, ya. Ini dia nih. Ini V sama dengan 0, makanya rumusnya itu jadi seperti ini. Ya. V-nya sama dengan 0. Nah, boleh aja, ya. Bebas kok, kita namanya ingin menggambarkan sesuatu, kita setting 0, berarti slide yang tadi. Ya. Gambarnya, ya kebetulan saya tampilkan di sumbu horizontalnya ini omega T. Ya, sekali lagi bebas saja, saya ingin menggambarkan dalam radian, satuannya radian, maka satu siklus dari sini ke sana itu 2pi, ya, radian. Jadi tinggal digambarkan sinusnya, pengulangannya nanti sampai sana, ini juga sampai sana pengulangannya. Ya, satu kali siklus kita gambarkan lebih sedikit lah, itu boleh dan dianggap sudah difahami. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau ada fasanya? Ada fasanya. Jadi di sini, ya, ada fasanya nih. Ini V tidak sama dengan 0 sekarang nih. Tidak sama dengan 0 berapa? Katakanlah V-nya itu positif. Ya. Jadi kalau V-nya positif misalnya, contoh, juga bebas saja, ya, saya ambil contoh aja. Vm sinus omega T ditambah, katakanlah ditambah 40 derajat, apa yang terjadi, ya? Atau katakanlah saya iseng pakai yang kedua. Nanti kalian bisa exercise juga sendiri pelan-pelan. Vm sinus omega T dikurang 40. Apa bedanya nih? Apa bedanya mereka bertiga ini? Jadi saya coba terangkan, ya, pelan-pelan. Pertama ini tadi, ya, yang warna merah tadi. Apa artinya omega T ditambah 40? Nah, omega T tambah 40 itu artinya kurva bergeser ke kiri. Ya, kurva bergeser ke kiri. Kok bisa sih bergeser ke kiri? Bisa. Kenapa? Karena ada tanda plus ini, ya, mengakibatkan ini harus negatif.
Coba kalian bandingkan yang warna merah ini atau di bawah ini yang warna hitam dengan yang warna hijau. Yang warna hijau itu omega T saja, tidak ada tambah 40 ya. Yang ini nih. Ya, nih. Oke ya. Jadi titik ini adalah titik nol. Ya, titik nol, titik di mana omega T sama dengan nol. Berarti T-nya sama dengan nol. Tetapi kapan ini sama dengan nol? Kapan omega T ditambah 40 derajat sama dengan nol? Kapan ini? Ya tentunya ketika omega T-nya sama dengan minus 40 derajat. Artinya di sini. Ya, inilah minus tadi. Coba kalian lihat yang ini. Ya, itu omega T-nya sama dengan pi. Kapan? Yang ini juga sama dengan pi. Ya. Kapan? Omega T tambah 40. Jangan 40 lah. 40 kadang-kadang ya enggak radian ya, digantilah 40 diganti jadi pi per 3 lah. Ya, jadi pi per 3 ya. Jadi pi per 3. Kapan? Omega T tambah pi per 3 sama dengan pi. Ya, kapan ya? Kalau yang hijau di sini nih, ya tentunya pada saat omega T sama dengan pi. Ini di sini ya. Ini kan di sini omega T sama dengan pi. Nah, sedangkan yang hitam, kapan dia? Kapan dia? Omega T tambah pergeseran ini pi per 3 sama dengan pi. Ya tentunya ketika omega T sama dengan pi dikurang pi per 3. Berarti digeser ke sebelah kiri. Ya. Dan selanjutnya. Ya. Jadi kalau dijumlahkan itu berarti jumlahkan positif bergeser ke sebelah kiri sejauh pi, atau kalimat lainnya mendahului. Ya. Duluan dia. Ini sebelah kiri ini duluan. Kenapa duluan? Karena T-nya lebih kecil dibandingkan yang sebelah kanan. Ya. Ini terjadi hari ini, Pak. Ini terjadi kemarin. Gitu. Jadi mendahului. Ya. Sesuatu yang ada di sebelah kiri itu sudah terjadi duluan, kita bilang. Ya, makanya mendahului. Tapi beda halnya jika seandainya, ya ini saya koreksi ya, nggak minus 40 lah, minus pi per 3. Kalau yang ini gimana? Ya kalau yang ini tentu bergeser ke sebelah kanan. Ya. Karena semua hal, misalnya titik ini nih, yang tadinya terjadi pada saat pi, sekarang terjadinya pada saat omega T pi ditambah pi per 3. Dia jadi di sini. Kalau yang ini ada di sini. Jadi gambarnya begini nanti, yang warna biru ya. Ya, kita. Ya, jadi kalian bisa exercise secara primitif gitu, gambarkan, dicoret-coret. Jadi intinya seperti itu. Kalau di sini dia ditambahkan, maka bergeser ke kiri duluan. Kalau dikurangi, bergeser ke kanan. Oke. Nah, setelah kalian tahu itu atau saya ingetin lagi, saya yakin pernah tahu. Saya ingetin lagi. Jadi sekali lagi tadi ya, ini saya rekap ya, dan tahan jelas di sini. VM itu menentukan tinggi rendah. Oke ya. Omega itu menentukan ya, VM itu tinggi atau rendah. Nah, kalau omega menentukan rapat atau renggang. Kalau V bergeser ke kiri ataupun bergeser ke kanan. Ya, jadi ketiganya itu sudah tuntas saya terangkan dan kalian akan tahu dengan jelas sekali bahwa ketiganya penting. Ya, ketiganya penting. Yang pertama tadi amplitudo ini penting untuk sinyalnya sampai tidak. Kalau sinyalnya VM-nya kekecilan, alatnya nggak nyala. Lampu tuh redup, itu sering terjadi itu. Turun tegangan. Atau kalau tegangan ketinggian rusak alatnya. Ya, kalau terlalu tinggi. Kalau di wireless, kalau sinyalnya terlalu kecil, amplitudo terlalu kecil, nggak sampai ke tujuan. Wi-Fi kita nggak nyala. Kalau omega ini tadi atau frekuensi ini menentukan apa tadi? Menentukan frekuensinya, ya, dengan modulasi. Jadi kalau kalian ingin terima sinyal TV itu
frekuensinya beda-beda, maka kita akan tuning. Kalau fasa apa nih Pak gunanya? Nah, fasa sebenarnya nggak begitu kelihatan. Ya, nggak begitu kelihatan, tetapi dia baru kelihatan ketika ada dua gelombang. Ketika ada dua gelombang datang, nah itu baru fasanya penting. Kalau gelombangnya cuma satu, nggak penting. Kapan gelombang itu ketemu? Ya ketika ada beberapa gelombang atau ada beberapa percabangan. Ya. Atau ada beberapa komponen yang mengubah fasanya. Ada. Ya kalian udah pernah belajar, misalnya review. Ya,